Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Yang terhormat Panglima Santri Gayeng, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Ustadz Yasin yang saya hormati, para aktivis, para pimpinan di Santri Gayeng. Terima kasih kepada pembawa acara, moderator, Pak Abdul Ghafur, kawan-kawan semuanya yang hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah berada di tanggal 28 malam tanggal 29, sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal. Kita berada di penghujung Ramadan. Di kesempatan hari ini sebelumnya saya ingin merespon terhadap apa yang dilakukan oleh Santri Gayeng ya. Ada beberapa hadis yang ingin saya bacakan. Malam ini saya ingin membaca cerita tentang sejarah, tentang pokoknya nas-nas lah, nusus ya, beberapa nas-nas yang bisa saya rangkum kaitannya dengan politik. Tetapi karena saya pikir sejak dari awal sampai belakangan ini kita sudah bicara mengenai spiritualitas, terutama kaitannya dengan puasa Ramadan, dengan segala pernik-perniknya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa nas-nas, karena malam ini memang ada nas-nas yang ingin saya bacakan. Berkaitan yang pertama ini sebelumnya berkaitan dengan Ramadan masih ya. Akhraja at-Tirmidzi an Anasin qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu shaumi afdal ba'da Ramadan? Puasa apa yang lebih baik setelah Ramadan? Faqala Sya'banu li ta'dhimi Ramadan. Nabi menjawab, ditanya oleh Sayyidina Anas, atau ada yang tanya, mungkin bukan Sayyidina Anas ya. Rasulullah ditanya puasa apa yang paling baik setelah Ramadan? Kata Kanjeng Nabi, Sya'ban li ta'dhimi Ramadan. Puasa Sya'ban karena untuk menghormat bulan Ramadan. Qila fa ayyu as-shadaqati afdal. Lalu ditanyakan lagi kepada Rasulullah, fa ayyu as-shadaqati afdal? Sedekah apa yang paling baik? Qala shadaqatun fi Ramadan. Nabi menjawab, sedekah di Ramadan. Hadis ini ada di Tirmidzi. Ya, terima kasih sekali kepada kawan-kawan di Santri Gayeng yang telah melakukan koordinasi dengan baik sehingga menyalurkan kebahagiaan kepada yang membutuhkannya. Sedekah terbaik adalah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian berkenaan dengan sedekah di Ramadan lagi. Wa fi sahihaini min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bukhari Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisu al-Qur'an. Nabi itu adalah orang yang paling pemurah, paling lomo. Dan Kanjeng Nabi itu paling lomo itu ketika berada di bulan Ramadan. Artinya sedekah di Ramadan itu juga ada tradisinya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril, lalu deres bersama-sama dengan Jibril Al-Quranul Karim. Hadis ini menyampaikan bahwa selain tadi bahwa Ramadan itu juga sangat baik digunakan untuk sedekah, karena Kanjeng Nabi juga punya tradisi sedekah di bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan betapa mudarasatu Al-Quran itu juga menjadi tradisinya Nabi.
membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kata Sayyidina Abbas lagi, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihi al-mursalah. Nabi ketika ditemui oleh Jibril itu lebih murah, lebih lomo, memberikan kebaikan daripada angin yang dilepas. Baik. Masih sekitar Ramadan lagi. Ini judulnya Tad'iful Ajri fi Ramadan, melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ya. Tetapi sebetulnya hadis ini banyak yang mengatakan dhaif ya. Wa qad dha'afa al-hadits jam'un min ahli ilmi. Hadis ini banyak didhaifkan. Mungkin karena dianggap fadhailul a'mal mungkin ya. Hadis ini ada di Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan in sahha al-khabar, jika kabar ini sahih. Tetapi yang menunjukkan bahwa banyak yang meragukan kesahihannya. Tetapi mungkin karena masuk fadhailul amal sehingga terkenal ya hadis ini. Dalam hadis yang panjang itu salah satunya disampaikan begini. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Gitu ya. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda fihi sab'ina faridatan fi masiwah. Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai fardu. Malamnya disunahkan untuk sholat. Seseorang yang melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan itu seperti menjalankan fardu di luar Ramadan. Siapa yang menjalankan fardu di bulan Ramadan seperti menjalankan 70 fardu di bulan Ramadan. Ini terkenal sekali sering disampaikan, tapi sebetulnya hadisnya adalah hadis yang menurut banyak ulama adalah hadis dhaif. Yang ada secara khusus diantaranya adalah umroh. Inna umrotan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan melaksanakan haji atau melaksanakan haji bersamaku. Katakan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Yang intinya memang Ramadan ini sangat baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah melaksanakan sedekah, berbagi seperti yang tadi telah saya kutipkan hadis-hadisnya. Baik, kawan-kawan semuanya, berikutnya saya ingin menyampaikan nas-nas mengenai berperilaku bernegara. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan gitu ya, tetapi saya ingin menyampaikannya sebagai bentuk yang ngaji lah. Karena biasanya kalau Ramadan ini sudah diisi dengan ngaji macam-macam tentang spiritualitas seperti tadi saya sampaikan. Nah, malam ini mungkin agak panjang atau pendek, saya tidak tahu. Pokoknya kita betah-betahan saja membaca ini sampai kalau tidak selesai ya setengahnya atau hampir selesai atau bahkan selesai tergantung. Semuanya saya baca aja. Ini nas-nas yang berkaitan dengan kenegaraan, mengatur negara, sehingga perilaku-perilaku kita sebagai warga negara atau yang sedang bertugas menjadi pejabat atau yang sedang diberi tugas, ya apapun tugasnya, semoga ini bisa bermanfaat. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan ini adalah tabiatud daulah. Jadi ini kayak kuliah, kayak apa gitu ya. Pokoknya rangkuman-rangkuman ini ingin saya baca aja. Ya. Tabiatud daulah, hal hiya diniyatun am dunyawiyatun. Tabiat negara itu apakah bersifat agama atau bersifat duniawi? Nah, ada cerita ya tentang ketika orang Ansor ini
datang kepada Kanjeng Nabi pada gelombang yang pertama, ya, Bai'atul Ansor al-Ula. Ini bai'at yang pertama itu ya, orangnya belasan. Kanjeng Nabi kita tahu tidak boleh dakwah di Mekah, lalu dakwahnya keluar Mekah karena saat itu sudah dilarang. Khadijah kabundut, lalu apa namanya pamannya juga kabundut sehingga dakwahnya Kanjeng Nabi keluar. Nah, ketika Kanjeng Nabi dakwah keluar, maksudnya keluar dari Mekah itulah datang delegasi dari Ansor. Ketika bai'at yang pertama kali itu kadang-kadang dalam sejarah disebut dengan Bai'atun Nisa. Bai'at keperempuanannya. Karena isinya tidak ada menyinggung masalah perang. Isinya adalah taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak maksiat kepada Kanjeng Nabi, tidak syirik, tidak mencuri, tidak zina, tidak membunuh, tidak ada isyarat sama sekali tentang pengorbanan, tentang perang sama sekali. Makanya bai'at yang pertama ini disebut dengan Bai'atun Nisa. Lalu gelombang yang kedua sudah mulai banyak, karena ada 70 sekian kalau tidak salah. Nah, bai'at yang kedua inilah bai'at yang isinya diantaranya adalah bai'at perang, menjaga Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ketika membai'at yang kedua kepada orang Ansor, itu Kanjeng Nabi nasnya begini nih, saya bacakan. Ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum. Ini kalau kita bisa baca bareng-bareng juga sebetulnya nggak apa-apa ini. Kalau misalnya bisa di apa namanya share screen ya, itu juga nggak apa-apa ini. Saya nggak tahu ini caranya seperti apa ya. Share screen. Oke, nanti bisa kita baca bersama-sama. Ya. Baik, saya teruskan bacanya ya. Isinya bai'atnya Kanjeng Nabi itu begini, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Kamu saya bai'at, tidak lagi dulu tidak seperti bai'at yang pertama yang disebut dengan bai'atun nisa, tetapi isinya itu sangat spesifik. Kamu sekalian menjaga diriku dari segala hal di mana kalian menjaga perempuan-perempuan dan anak-anak kamu. Ya, kamu saya bai'at, isinya kamu harus menjaga saya. Saya akan menyampaikan pesan-pesannya Gusti Allah, kata Kanjeng Nabi, kira-kira kalau kita terjemahkan. Dan yang menjaga kamu, yang menjaga saya biar bisa melaksanakan tugas saya ini adalah kamu. Nah, karena Kanjeng Nabi sudah ditawari untuk hijrah ke Madinah. Mari Kanjeng Nabi, tempatnya sudah kami persilahkan datang ke Madinah. Kami menerima, rumah kami adalah rumah kamu, atau kira-kira mirip itulah. Kanjeng Nabi mau datang ke Madinah, lalu Kanjeng Nabi membiat, saya akan datang ke Madinah, tetapi kamu harus menjaga saya seperti kamu menjaga istri dan anak-anakmu. Ada seorang sahabat Ansor namanya Abul Haytham bin At-Taihan. Itu kemudian menyela kepada Rasulullah. Nanti dululah Rasulullah, mungkin kalau bahasa sekarang. Saya tidak akan biat dulu. Kata Abul Haytham bilangnya begini, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha. Kami ini sebetulnya punya hubungan yang baik di Madinah dengan sekelompok orang. Maksudnya itu mungkin Yahudi, mungkin ya. Dan kami telah memutus hubungan itu. Ya, ada Yahudi, benar ya, maksudnya adalah orang Yahudi. Kami sekarang tidak lagi berteman dengan Yahudi, kami telah memutusnya. Sekarang fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik thumma azharakallahu an tarji'a ila qaumika wa tad'ana. Sekarang permasalahannya kalau kamu datang ke rumah kami ke Madinah lalu engkau menang, setelah menang kamu meninggalkan kami.
kembali ke kaum kamu Muhammad, kembali ke Mekah, meninggalkan kami. Padahal kami ini sudah memutus hubungan dengan orang Yahudi. Gitu. Fatabas sama Rasulullah. Rasulullah kemudian tabassam. Tabassam itu artinya senyum melihat selaan Abul Haytham At-Taihan tadi itu. Rasulullah senyum, lalu kata Rasulullah balid dam bidam wal hadum al hadum bil hadum atau balid dam ad-dam wal hadum al hadum. Ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Darah dengan darah, kerusakan dengan kerusakan. Saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Saya akan memerangi siapapun yang kamu perangi, dan saya akan berdamai dengan siapapun yang kamu berdamai dengan mereka. Jadi intinya itu Abul Haytham itu ketika mau biat kepada Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai pimpinan, itu Abul Haytham tidak memberi cek kosong kepada Rasulullah, tapi melalui perjanjian. Kami akan melakukan itu Rasulullah, tetapi ada persyaratnya. Kalau nanti kamu menang, kamu juga harus membela kami. Jangan kamu meninggalkan kami. Jadi hingga pada saat Rasulullah mau menjadi pimpinan Madinah, itu sebetulnya itu bukan begitu saja diterima, itu tidak. Atau diangkat langsung oleh misalnya Gusti Allah dan harus diterima tanpa syarat apapun, ternyata tidak. Bahkan orang Ansor ketika mau mengangkat Rasulullah menjadi pimpinan, itu juga dengan syarat-syarat tertentu. Seperti tadi yang saya sampaikan itu. Berarti ketika Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin di Madinah, itu ini kontrak dengan rakyatnya itu jelas. Ini memberi indikasi yang kuat bahwa siapapun yang jadi pemimpin kita ini, entah itu presiden, atau bupati, atau gubernur, atau siapapun itu menjadi pemimpin terhadap kita semuanya ini adalah dengan kontrak, bukan cek kosong. Kalau kita mau biat kepada siapapun, kita berhak melakukan seperti siapa tadi Abul Haytham kepada Rasulullah SAW. Di kemudian hari Abul Haytham yang kelihatannya kurang sopan kepada Rasulullah ini justru menjadi orang yang sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Salah satu nas yang kadang-kadang lupa untuk kita baca. Ada nas lain lagi. Ya. Ba'atha Rasulullah SAW Syuja' bin Wahab al-Asadi, akha Bani Asad bin Huzaim al-Harth bin Syamar al-Ghassani, sahiba Dimashq. Wa kataba ma'ahu assalamu ala man ittaba'al huda wa amana bih ad'uka ila an tu'mina billahi wahda la syarikalah ya baqalaka mulkuka. Nas ini ada di dalam muqaddimah atau dalam tarikhnya Ibni Khaldun. Rasulullah mengirim surat kepada pimpinan Damaskus Al-Ghassan, namanya Harth bin Syamar Al-Ghassani. Ketika Rasulullah telah menguasai banyak daerah Arab, lalu berkirim surat kepada orang penguasa Damaskus, namanya Syuja' bin Wahab al-Asadi. Isinya tulisannya begini. Assalamu ala manittaba'al huda wa amana bi. Damai bagi orang yang mengikuti petunjuk dan iman kepada petunjuk tersebut. Saya mengajak kamu untuk iman kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Yabqa laka mulkuka. Maka kerajaanmu akan tetap menjadi milikmu. Nah, jadi ketika Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin di Madinah, lalu berharap bahwa Ghassaniyah yang berada di Damaskus itu ikut masuk Islam. Itu janji Rasulullah jika mereka masuk Islam. Itu janji Rasulullah kepada rajanya itu begini, yabqa laka mulkuka. Kalau kamu mau masuk Islam, maka kerajaanmu akan tetap menjadi milikmu. Jadi tidak begitu saja disatukan dalam satu kekuasaan. Makanya melihat nas ini, itu ada yang bilang sepertinya kekuasaan di Madinah itu tidak sentral-sentral amat. Karena ternyata di wilayah-wilayah yang lain itu juga sebetulnya ada rajanya sendiri-sendiri.
Ini juga menjadi pintu masuk bahwa negara Islam atau negaranya umat Islam itu tidak harus menjadi satu. Karena Rasulullah juga ternyata memberi keleluasaan yang bagi saat itu raja di mana Damaskus, jika dia masuk Islam janji Rasul, ya qolaka mulkuka, maka kerajaanmu akan tetap menjadi milikmu. Itu. Contohnya lagi nih, suratnya Kanjeng Nabi. Ini ada di kitab namanya Makatibur Rasul. Rasulullah berkirim surat kepada Raja Yamamah, namanya Haudzah bin Ali Al-Hanafi. Isinya begini, suratnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Haudzah. Tapi juga pemimpin di Yamamah. Juga Rasulullah tetap mengatakan, kalau kamu masuk Islam, saya akan menjadikan kekuasaanmu atau wilayahmu tetap menjadi kekuasaan. Ya. Berarti juga seperti tadi. Rasulullah tidak mengubah, gitu ya. Yang penting mau bekerja sama dengan Madinah, masuk Islam, tidak mengubah. Berarti itu juga menunjukkan bahwa pandangan selama ini bahwa Rasulullah menghendaki umat Islam itu satu kerajaan seperti sementara dipahami oleh sebagian orang, itu juga dalam sejarah juga kadang-kadang tidak benar-benar. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Surat Rasulullah lagi ada di dalam kitab namanya Makatibur Rasul. Isinya mirip-mirip. Ini ya, min Muhammad bin Abdullah ila Jaifar wa ibnai al-Jalandi. Salamun ala litabal huda ila akhirih. Ya. In aqrartuma bil Islam walaitukuma. Kalau kamu mau ikrar kepada Islam, saya akan tetap menjadikan kamu sebagai pemimpin di wilayahmu. Ini. Berarti sistem kepemimpinannya itu seperti tadi, apakah tabiatnya itu madaniyah ataukah diniyah, itu juga bisa juga sebetulnya tabiatnya adalah madaniyah. Berarti selama ini kita menjalankan pemerintahan itu saya pikir sudah tidak menyalahi aturan. Ya, dalam sejarah, ini saya bacakan lagi. Lam yurwa anhu fi uslubi tadawulis sultah wa tariqati intikhabi al-hakim wa salahiyati wa antafasili al-alaqah bain al-hakim wal-mahkum. Tidak ada riwayat pun dari Kanjeng Nabi mengenai cara bagaimana sistem pergantian kekuasaan. Dengan sistem pewarisan, sistem pemilihan, demokrasi tidak ada sehingga kita punya leluasa untuk memilih. Kemudian hubungan antara hakim dengan mahkum, orang yang penguasa dengan rakyatnya, hubungannya seperti apa, itu juga tidak ada penjelasan secara detail. Yang ada adalah perintah untuk menjalankan keadilan, perintah untuk taat kepada waliul amri selama semuanya dalam koridor hukum yang benar. Kemudian ini saya bacakan nas-nasnya lagi tentang pemerintahan yang selama ini kita lihat dari para sahabat. Ya. Ikhtalafa as-sahabah fi man yakhlufu Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, sahabat itu khilaf. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memberi isyarat apapun. Nyatanya sahabat khilaf. Ketika Rasulullah itu wafat, sebagian mencalonkan orang Ansor. Sebagian lagi mencalonkan orang Muhajirin. Sebagian lagi Muhajirin itu secara khusus adalah Bani Hashim. Yang Muhajirin itu secara khusus lagi sebagian mencalonkan orang Quraisy. Ada yang nas menarik lagi. Ansornya bilang begini, Muhajirin punya negerinya sendiri, Ansor punya negerinya sendiri. Berarti para sahabat pada waktu itu, ya itu siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Itu Rasulullah tidak bicara apapun. Negerinya Muhajirin itu kalau disetujui, tapi kan waktu itu tidak disetujui.
Tapi sudah ada pemikiran ke sana. Nah, sekarang ini kalau kemudian negeri umat Muslim itu terbagi menjadi berbagai negeri, itu ya sebetulnya ada penjelasannya di dalam sejarah. Ya, tidak seperti yang dipahami sebagian orang bahwa umat Islam harus disatukan dalam satu kesatuan politik, itu juga tidak. Ini ya. Ada cerita lagi misalnya, ketika Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar sudah dipilih di dalam majelis Saqifah Bani Sa'idah, itu sebetulnya suaranya belum bulat. Karena ada sekelompok justru mencalonkan Sayyidina Ali. Nah, yang di antara mencalonkan Sayyidina Ali itu adalah kelompoknya Muawiyah, Abu Sofyan, itu mencalonkan Sayyidina Ali. Itulah kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak percaya bahwa Sayyidina Ali itu dipilih secara nas. Nyatanya di antara kelompoknya Sayyidina Ali justru adanya Muawiyah yang di kemudian hari jadi musuhnya Sayyidina Ali. Itu di awal-awal ketika ditinggal oleh Rasulullah, mereka itu sebetulnya adalah pendukung Sayyidina Ali. Kita tahu dalam sejarah, al-bai'atu bil masyurah. Biatnya Sayyidina Abu Bakar itu dipilih oleh sekelompok kecil saja, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi musyawarahnya sangat terbatas. Karena dipilih secara terbatas itulah, menurut Sayyidina Umar, pemilihan itu pun sebetulnya tidak ideal. Abu Bakar, Sayyidina Umar menyebut itu adalah faltatan waqallahu al-muslimina syarruha. Disebut dengan faltah. Yaitu adalah, apa itu faltah itu ya? Ya faltah namanya. Faltah itu agak ini, apa namanya, pokoknya jangan terulang lah. Karena ini bisa menjadikan runyam kalau itu terjadi kembali pemilihan seperti pemilihannya Sayyidina Abu Bakar karena dipilih oleh sedikit kelompok. Seharusnya dipilih. Makanya pemilihan sangat-sangat tidak ideal. Karena itu tidak melalui musyawarah yang sebenar-benarnya. Dan kita sistem kita dalam hal ini sebetulnya sudah inilah berjalan dengan baik. Nah, apakah boleh membatasi pemimpinan, karena sementara orang memahami bahwa pemimpin dalam Islam itu seumur hidup, karena khalifah itu seumur hidup. Baiklah kita baca misalnya. Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, itu khutbahnya begini. Innallaha radda alaikum Allah telah mengembalikan urusan kepemimpinan ini kepada kamu sekalian. Sekarang pilih pimpinan yang terbaik yang kamu cintai. Orang yang kamu cintai untuk memimpin. Itu artinya Abu Bakar di tengah menjadi seorang khalifah itu siap untuk lengser. Artinya ada pembatasan, tidak harus sampai mati. Ya. Bahkan ketika Abu Bakar itu habis perang Riddah, itu bilang begini, akiluni, tolong lengserkan saya sudah nggak senang jadi khalifah lagi. Berarti Abu Bakar itu kerasa bahwa khalifah itu tidak harus umur hidup. Makanya kalau kita kemudian membatasi khilafah masa kepresidenan, masa bupati, gubernur itu 5 tahun, itu tidak menyalahi. Sayyidina Abu Bakar saja di tengah jalan minta untuk dilengserkan. Tapi kan Sayyidina Ali tidak setuju. Sayyidina Ali kemudian berdiri la akila nukiluka luka. Lengseran kamu, kami juga tidak mengharap kamu lengser. Kata Sayyidina Ali. Itu artinya pembatasan itu sebetulnya adalah sah-sah saja. Dalam perspektif sejarah, ya umum siapapun yang paling baik atau misalnya merasa baik dan dipilih oleh umat, ya itulah yang jadi. Dulu ketika Kanjeng Nabi wafat, ada yang mencalonkan Muhajirin, ada yang mencalonkan Ansor, ada yang mencalonkan Bani Hashim. Itu artinya sahabat memahami bahwa kepemimpinan itu hak milik
umat Islam secara keseluruhan. Sayyidina Umar ketika mau wafat, itu bilang begini, laukana Salim maula Hudzaifah hayyan lawallaituhu aw lama dakhalatni fihi adh-dhimmah. Andai kan saja Salim, budak yang dimerdekakan oleh Hudzaifah itu masih hidup, akan saya jadikan dia sebagai khalifah. Jadi Sayyidina Umar itu sudah punya angan-angan yang jadi khalifah itu adalah Salim. Salim itu bekas budak. Yang kedua, Salim itu bukan orang Arab. Salim itu orang Persia. Berarti siapapun asal mampu baik, dia berhak untuk menjadi presiden. Berarti dalam sejarah itu juga ya, ini dalam sejarah kekhilafahan era sahabat dulu sudah berpikir sangat maju bahwa siapapun berhak. Ini berarti ini juga begitu. Itu yang dilakukan di Indonesia, gitu ya. Wa qala Ali karramallahu wajhal wajib fi hukmillah, baru menunjukkan kriteria-kriterianya. Siapa yang berhak menjadi khalifah, siapa yang berhak menjadi seorang pemimpin. Sayyidina Ali tidak menunjuk orang, tidak menunjuk klan, kabilah, tetapi menunjuk kriterianya. Kriteria yang disebut Sayyidina Ali apa? Imaman, afifan, aliman, wari'an, arifan, bil qada' was sunnah. Tidak menyebut person. Ketika beliau hendak wafat, ada yang musul, monggo Sayyidina Ali kita biat kepada Sayyidina Hasan, putra jenengan. Kata Sayyidina Ali, enggak, saya enggak perintah, saya tidak mencegah. Kamu yang lebih tahu. Artinya Sayyidina Ali juga tidak mau mewariskan pimpinan itu kepada putranya, tetapi diserahkan kepada umat Islam. Kalau kamu milih Hasan ya monggo, tidak memilih ya monggo. Gitu. Ya, ini. Jadi saya pikir kalau kita buka sejarah-sejarah ini sudah maju, gitu ya, luar biasa saya kira itu. Apakah taat itu 100% taat kemudian cek dari dulu tidak seperti itu. Ya, itu. Sayyidina Umar bin Khattab ya ketika pidato, kalau kamu menemukan sampai terima oleh pendengarnya, perang kamu dengan pedang-pedang kami. Kalau saya akan luruskan kamu, Sayyidina. Itu artinya ketika seseorang diberi kekuasaan, penjelasan sejarah kita ini itu tidak berarti cek kosong politik seperti kemarin tadi saya bacakan Abu Taihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh Sayyidina Ali, dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dicontohkan oleh Sayyidina Umar ketika memimpin, itu minta kepada para masyarakat untuk membenarkan, meluruskan jika seorang pemimpin ternyata ini yang saya bacakan khutbahnya Sayyidina Umar ya. Ya ayuhan nas, idza ra'aitum fiyya i'wijajan faqawwimuhu. Faqama ahadu ru'atil ibil. Wa qala law ra'ayna fika i'wijajan laqawwamnahu bisuyufina. Jika kamu melihat ada yang bengkok dalam diri saya ketika memimpin, lurus, kata Sayyidina Umar dalam pidatonya. Dan itu yang orang top, salah satu penggemengkan dalam diri kamu, maka saya akan luruskan dengan pedang kami. Kata dia. Itu salah satu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Ada dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu pendukungnya itu macam-macam. Nah, pendukung pertama tadi itu kan termasuk Abu Sufyan. Kelompoknya Abu Sufyan itu ketika awal-awal itu mendukung, yang kemudian menjadi musuhnya. Ada lagi yang kemudian yang semakin menguatkan bahwa Ali itu sebetulnya menjadi pemimpin itu bukan nas. Kalau nas tentu pendukungnya tidak akan keluar. Tapi nyatanya keluar, berarti tidak nas.
Nah, Khawarij itu yang asalnya mendukung Sayyidina Ali, lalu kemudian memusuhi Sayyidina Ali, bahkan mengkufurkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tetap sikapnya sebagai seorang pemimpin, itu luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan begini, la namna'ahum masajidallah. Kami tidak akan melarang mereka masuk masjidnya Gusti Allah meski mereka memusuhi saya. La naqta'anhumul fa' madamat aidihim aidina. Kami juga tidak akan memutus harta fa' yang menjadi hak milik mereka. Artinya kalau mereka mendapat gaji dari negara, walaupun memusuhi menjadi oposisi, tetap itu hak mereka. Wala nuqatilahum hatta yuqatilun. Dan kami tidak akan memerangi mereka sampai mereka yang memerangi kami. Artinya hak untuk menjadi oposisi itu diberikan seluas-luasnya kepada oleh Sayyidina Ali kepada para musuh-musuhnya selama tidak membawa pedang. Kalau sudah membawa pedang maka akan dibasmi oleh Sayyidina Ali. Itu luar biasa. Saya kira yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali, ya. Baik, akan saya teruskan membaca ini akhir-akhir Ramadan ini. Ada namanya cerita tentang Ad-Daulah Al-Murakkabah, negeri yang gaduh-gaduh. Disebut negeri Islam ya setengah Islam, di negeri yang disebut Islam ya tidak murni Islam gitu ya. Tetapi negeri itu disebut sebagai negeri harb juga enggak. Ini disampaikan oleh guru-guru saya ketika di Mesir. Nasnya akan saya bacakan di sini. Itu diambil dari peristiwa tahun ke-5 Hijriah. Zakar Ibnu Ishaq dalam sirahnya itu menyebut bahwa Nabi mengatakan kepada sahabatnya ketika orang-orang musyrikin telah begitu menindas sahabat Kanjeng Nabi tahun ke-5. Nabi mengatakan begini, Inna bil Habasyah malikan la yuzlamu indahu ahad. Habasyah, ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang dizolimi di sana. Raja itu namanya Raja Habasyi. Nah, Raja Najasyi. Rasul menyebut Najasyi itu raja yang di negerinya tidak ada seorang pun yang dizolimi. Padahal itu negeri Kristen itu, karena Najasyi agamanya Kristen. Najasyi juga orang Kristen yang kemudian masuk Islam. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke sana. Minta suaka politik kalau bahasa sekarang. Salah satu adalah putrinya sendiri, Ruqayyah, sama suaminya, Utsman bin Affan. Nah, dari peristiwa ini, itu juga berdasarkan dari kesimpulan fikih yang disebut dengan fatwa Mardin. Kalau dalam buku-buku fikih, walaupun kemudian itu disalahgunakan oleh sebagian orang yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, juga disampaikan oleh Al-Imam As-Subuk dalam masalah seperti ini. Ya, lalu diambil oleh Darul Ifta Al-Misriyah, oleh guru-guru saya di sana itu, berarti kalau ditanya, negeri Habasyah itu negeri apa ya berarti? Kalau Islam ya enggak, tapi kalau disebut itu negeri nah kita itu sering terkecoh kalau negeri itu tidak Islam berarti negeri itu negeri kafir, negeri ini negeri harb. Tapi ada juga sebetulnya negeri itu yang disebut dengan negeri damai. Nah di dunia ini menurut fatwa yang saya baca itu tidak ada satu negeri pun yang tidak ada muslimnya. Sama dengan kebalikannya. Sekarang ini di negeri manapun itu juga mesti ada non-muslimnya. Artinya telah membaur jadi satu, melakukan kerjasama, dan negeri itu tidak bisa disebut dengan Darul Islam juga tidak bisa. Kenyataannya yang memimpin itu bukan syariat, yang memimpin juga bukan orang Muslim, tetapi juga tidak bisa disebut dengan Harb. Dia adalah Darussalam, negeri damai. Negeri damai ini orangnya tetap harus tinggal di sana dan
punya kewajiban untuk melakukan dakwah di sana. Muslim tinggal di Amerika, Muslim yang tinggal di berbagai negara di mana mayoritas bukan Muslim, kewajiban mereka adalah berdakwah, bukan justru meninggalkan. Hijrah di hati itu datang ke Madinah itu setelah 7 tahun Kanjeng Nabi berada di Madinah. Tidak langsung bukan, tapi 7 tahun Kanjeng Nabi berada di Madinah, 7 tahun Kanjeng Nabi itu baru dari Islam. Tapi ini adalah negeri-negeri yang mayoritas Kristen, masyarakatnya juga Kristen, diizinkan oleh Rasulullah untuk tetap tinggal di sana. Itu yang kemudian difatwakan oleh tidak hanya Al-Azhar, tapi juga Abdullah bin Bayah dan seterusnya. Nah, ya, negeri itu aja direstui gitu maksud saya, apalagi negeri Indonesia. Sangat-sangat direstui saya kira secara sejarah kalau kita melihat nas-nas seperti tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Ini ada nas dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengangkat seorang gubernur, lalu Sayyidina Umar ngetes kepada gubernur ini. Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu lakukan kalau orang membawa pencuri? Ya, kata gubernur itu tadi, saya potong tangannya. Kalau ada orang yang mencuri, kata Sayyidina Umar. Kalau begitu, kalau ada rakyatmu yang masih lapar dan nganggur, ganti tanganmu yang saya potong, kata Sayyidina Umar. Artinya kenapa kamu memotong orang yang mencuri sementara kamu tidak berpikir kenapa dia kok sampai mencuri? Gitu. Jadi kalau ada orang yang mencuri karena kelaparan, justru tangan kamu yang saya potong. Itu kata Sayyidina Umar. Gitu. Lalu kata Sayyidina Umar memberi nasihat kepada orang ini, itu mengatakan begini Sayyidina Umar, ya hadza innallaha istakhlafana ala khalqi linasudda jaw'atahum. Allah mengangkat kita sebagai pemimpin atas umatnya, makhluk Allah, itu tujuannya satu, kata Sayyidina Umar, nasudda jaw'atahum, agar kita menutupi lapar mereka. Nastura auratuhum, menutupi aurat mereka, memberi pakaian mereka. Wa nuwaffir lahu hirfatahum, memberi pekerjaan pada mereka. Itu tugas yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada gubernurnya itu tadi. Memberi makan, memberi pakaian, dan tugas ini telah dilakukan dengan baik oleh santri-santri Gayeng yang luar biasa, saya pikir. Bagaimana tafsir ayat lakum dinukum waliyadin? Lebih spesifiknya adalah penerapan batasan-batasannya. Sebelumnya tadi jenengan menjelaskan tentang bagaimana terukur negara Islam dan sebagainya. Nah ini pertanyaannya adalah di ayat lakum dinukum waliyadin itu tafsir dan penerapannya seperti apa? Batas-batas toleransi yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Muten. Waliyadin. Sekarang Najran itu namanya Najran. Itu adalah kota Kristen di Arab. Mereka datang ke Madinah sebagai delegasi untuk membicarakan masalah keagamaan kepada Rasulullah SAW. Nah, saatnya untuk menjalankan ibadah, mereka izin kepada Rasulullah untuk, dalam sejarah ya, dalam tarikh, minta izin kepada Rasulullah untuk menjalankan ibadah. Dan itu diizinkan oleh Rasulullah, bahkan diizinkan Rasulullah untuk menjalankan ibadahnya di masjidnya Rasulullah. Bahkan masjidnya Rasulullah juga dipersilahkan, itu di satu sisi. Ya. Tetapi sebetulnya ayat ini turun itu lebih berkenaan kepada menyampaikan identitasnya umat Islam. Jangan sampai toleransi itu menghilangkan batas-batas antara satu agama dengan agama yang lain. Karena
cerita tentang ayat ini sebetulnya adalah orang kafir itu menegosiasi kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana kalau sistem beragama kita ini gampang-gampangan? Gampang-gampangan itu gimana maksudnya? Ini bahasa saya tentu saja, karena nasnya nanti bisa dilihat sendiri. Kami menyembah Tuhan kamu, Kanjeng Nabi, selama setahun. Tahun berikutnya, kamu yang menyembah agama kami. Atau kalau bahasa yang agak terus terangnya gitu ya, tahun ini kami menjadi Muslim, tapi tahun depan kamu yang menjadi pagan atau kamu yang menjadi Kristen. Dan itu kemudian ditegaskan oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi jangan bicara mengenai lakum jinukum waliyadinya, tetapi juga bicara pada aspek yang pertama. La a'budu ma ta'budun, agama saya. Saya tidak akan mengikuti cara kamu menyembah. Mempersilahkan umat Kristiani untuk menjalankan akidah dan mengikuti misalnya atau mengikuti ininya misalnya. Jadi ada dua sisi, tapi orang kadang-kadang hanya membaca lakum dinukum waliyadin, tapi tidak membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Padahal ayat ini justru, surat ini justru mula-mula diturunkan adalah karena ada negosiasi yang salah dalam hal toleransi. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari pembicaraan tadi mengenai bab kepemimpinan gitu. Terkadang ketika kita berada di suatu wilayah yang majmuk ataupun kompleks dari seluruh ormas-ormas banyak seperti itu. Ketika kita ingin membuka diskusi oke, tapi kalau misalkan berbicara kayak dialog biasa kayak gitu, bagaimana cara kita memberikan pemahaman yang sekiranya bisa memantapkan hati mereka yang masih ingin menegakkan khilafah seperti itu, yang bahasa-bahasa dialog ngobrol seperti biasa. Jadi kalau tadi memang penjelasan dari jenengan kan sudah kompleks, jadi pengennya yang kalau misalkan kita bahasanya lagi ngopi bareng lah kayak gitu. Itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ya memang harus pelan-pelan ya. Kita tidak bisa memaksakan, apalagi kalau sudah menjadi kelompok. Ya kan gini ya, kita ini kan sebagai orang itu kan tidak bisa 100% berada di tengah. Saya percaya itu. Kita itu kesulitan berada di tengah. Kenapa? Karena kita itu punya kelompok, punya kepentingan. Kalau kelompok kita itu diserang, kebetulan kita telah menjadi bagian dari kelompok itu kecenderungannya bukan menerima kebenaran, tetapi membela membela terhadap kelompoknya. Misalnya kalau saya itu dalam tubuh Nahdlatul Ulama, ada perilaku dalam Nahdlatul Ulama yang sebetulnya kurang pas, tetapi karena diserang, itu sikap saya boleh jadi tidak menerima gitu ya, tidak. Sikap saya itu bukan menerima itu, tetapi justru membela. Kira-kira orang-orang yang setuju dengan khilafah dan lain sebagainya itu juga begitu. Kalau kita serang, itu tidak lagi mencari kebenaran, tapi membela kelompoknya itu tadi. Itu. Makanya memang harus hati-hati, harus disampaikan dengan pelan-pelan. Kita menyampaikannya tidak dengan marah-marah, menyampaikannya dengan menunjukkan argumentasi yang kuat. Ya, kalau memang tidak menerima ya sudah, wong tidak menerima mau apa. Nah,
Salah satu cara yang terbaik adalah menunjukkan keberhasilan kita. Itu cara yang paling baik. Muslim-muslim yang telah menjalankan sistem kenegaraan seperti di Indonesia ini, itu harus mampu menunjukkan bahwa kita bisa survive. Gitu. Saya contohkan misalnya seperti ini loh ya. Di London sekarang itu Sadiq Amin Khan, Muslim dari asal India Pakistan, yang berada di sana sekarang menjadi gubernur yang kedua kalinya. Dia Muslim. Saya yakin itu akan Sadiq Khan itu bisa menjadi gubernur di sana, dan itu 2 kali. Itu pasti bekerja sama dengan non-Muslim banyak sekali. Wakilnya, sekretarisnya, karena lingkungannya kan tidak lingkungan Muslim. Dan harus banyak melakukan negosiasi. Itu pasti akan, kalau kita dekat dengan dia, pasti betapa akan banyak hal-hal yang menurut sementara banyak Muslim itu tidak diterima. Tapi dengan kesuksesannya, dia menjadi seorang gubernur, lalu dia bisa menjadi contoh yang baik, bisa menunjukkan kepada dunia, itu akan banyak menghilangkan kritik-kritik itu tadi. Nah, contohnya lagi kayak begini nih. Ini contoh yang baik ya, maksudnya kalau mau baik ya. Di Arab itu sudah sekian tahun, sejak revolusi apa itu ya, revolusi al-Ishtirakiyah apa itu, sosialisme di Arab, eranya Jamal Abdul Nasir, dan sebelum sedikit eranya Jamal Abdul Nasir, itu kan negeri-negeri Arab banyak dikuasai oleh kubu Ba'as yang sangat sekuler. Itu kan mengalahkan gerakan-gerakan khilafah di sana. Tapi masalahnya adalah orang-orang generasinya Jamal Abdul Nasir itu tidak mampu menunjukkan bahwa sistem yang dia pakai itu mampu mensejahterakan umat Islam. Sehingga suara-suara khalifah itu tetap aja berlanjut, dan akibatnya adalah yang kemudian gerakan yang sampai sekarang itu mengganggu di Arab sana. Irak geger ya, Iran Syria juga geger. Itu adalah dulunya dikuasai oleh orang-orang sekuler, tapi tidak mampu menjawab apakah yang sudah mereka lakukan untuk umat Islam ini. Nah, sistem seperti di Indonesia ini sudah benar secara fikih. Tinggal mampu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa sistem yang ada ini itu bisa mensejahterakan umat Islam. Bisa enggak Muslim-Muslim yang menyetujui sistem ini membuktikan bahwa ini juga baik bagi orang Islam? Nah, kalau kita bisa membuktikan itu, maka suara kritik-kritik itu akan semakin hilang. Karena kalau secara teori, kita sudah clear, sudah selesai, secara hujjah, secara apa, itu tidak bisa lagi dibantah. Gitu. Itu saya kira, Mas Tafazani dan Mas Sofok. Terima kasih ya.